Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas seputar mata kuliah Manajemen Humas dengan materi kegiatan Public Relation dan syarat menjadi praktisi Public Relation. Kegiatan Public Relation merupakan implementasi dari tugas PR untuk mencapai tujuan lembaga atau perusahaan demi menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak atau perantara dari lembaga terhadap publiknya dan perannya sebagai seorang juru bicara organisasi secara menyeluruh. Pada hakikatnya, public relation adalah mereka-mereka yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi. Melalui komunikasi bisa berbentuk verbal atau non-verbal. Contoh verbalnya yaitu dengan berbicara, melakukan memimpin rapat atau sebagainya, dan sedangkan non-verbal itu biasanya dengan membuat iklan dan sebagainya. Nah, seperti yang kita lihat, pada prinsipnya tugas utama atau kegiatan utama apapun bentuknya dari seorang PR berkaitan langsung dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Baik itu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Dan kegiatan komunikasi itu dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama yaitu bentuk verbal, dan kedua yaitu bentuk nonverbal. Bentuk verbal ini kalau dikaitkan dengan tugas seorang PR atau public relation itu seperti jumpa pers, jadi menjadi presenter gitu. Nah, kalau bentuk nonverbal itu bisa dengan seorang PR itu menulis artikel, melakukan progres, menulis berbagai hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang harus disampaikan pada pers gitu. Ada salah satu ahli yang berpendapat dari Ruslan menegaskan bahwa main activity atau tugas utama dari praktisi PR ini dari sebuah lembaga atau perusahaan dibagi menjadi minimal tiga. Yaitu yang pertama, sebagai komunikator, ini wajib ya, karena disitulah tugas utama dari public relation untuk menciptakan citra yang baik terhadap perusahaan atau lembaga yang ia tekuni gitu. Dan yang kedua, sebagai backup dari manajemen, itu harus mensupport berbagai aktivitas dari lembaga berapapun beratnya. Misalkan suatu lembaga mengalami krisis gitu, mengalami down. Nah, disitulah seorang public relation itu mensupport kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh lembaga untuk meningkatkan atau menstabilkan gitu agar tidak down lagi gitu, perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, yang ketiga yaitu sebagai image ya. Seorang public relation itu harus bisa menciptakan image yang positif bagi lembaganya terhadap publiknya gitu. Nah, image ini sangat penting bagi suatu lembaga karena hal inilah yang menentukan barang atau produk atau jasa kita laris di kalangan publik dan juga laris terjual gitu. Nah, jadi image yang diciptakan oleh public relation itu harus positif tentunya.
Nah, sekarang kita lihat tugas dari praktisi PR ini. Di sini ada 3 tugas. Yang pertama yaitu menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku dari publik. Nah, publik di sini berarti masyarakat ya. Masyarakat mempunyai berbagai macam perilaku, berbagai macam latar belakang, sosial budaya. Nah, di sanalah seorang praktisi PR ini mampu memahami gimana perilaku dari masing-masing publiknya gitu. Nah, itu merupakan kegiatan yang tidak mudah gitu, memahami atau menginterpretasikan perilaku dari masing-masing publik. Yang kedua, tugas-tugas dari praktisi PR ini yaitu mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik, atau bisa disebut juga dengan saling memberikan dampak positif. Nah, pada saat kita melakukan atau sedang melakukan sebuah proses penciptaan citra positif terhadap perusahaan, nah timbulkanlah bahwasanya ini juga berkeuntungan bagi publik jika publik mendengarkan atau ikut merespon dari si praktisi PR ini, karena meyakinkan publik bahwa ini tuh penting bagi si publik tersebut. Jadi kedua belah pihak bisa diuntungkan, yaitu dari si lembaga dan dari si publiknya. Dan yang ketiga, tugas dari praktisi PR ini adalah mengevaluasi berbagai program dan lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik secara langsung. Nah, itulah tugas-tugas dari praktisi PR. Selanjutnya ini ada istilah-istilah dalam aktivitas public relation. Yang pertama itu ada komunikasi. Ya, tentu saja seperti yang Ruslan bilang tadi, bahwasanya main activity dari seorang praktisi PR itu adalah sebagai komunikator. Yang kedua yaitu publisitas. Yang ketiga ada promosi. Yang keempat ada proses agent. Dan yang kelima ada integrated marketing. Nah, kita sudah membahas tentang apa saja kegiatan public relation. Selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang public relation. Itu minimal ada 7 ya. 7. Yang syarat pertama yaitu mampu menghadapi semua orang. Nah, seperti yang tugasnya tadi harus mampu memahami dari publiknya, di sini mampu menghadapi semua orang, entah itu dari berbeda latar belakang, berbeda latar budaya, berbeda pendidikan gitu. Nah, jadi seorang public relation ini harus mampu menghadapi semua orang untuk kelangsungan dari kegiatan yang ia lakukan. Yang kedua syaratnya yaitu harus mampu berkomunikasi. Nah, seorang public relation tanpa ada kemampuan berkomunikasi itu sangatlah tidak mungkin begitu, karena tugas utama dari public relation sendiri itu ialah menciptakan citra yang positif terhadap lembaganya. Jadi untuk menciptakan citra tersebut harus pandai berkomunikasi dengan publik atau masyarakat. Dan syarat yang ketiga ada pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Selanjutnya memiliki integritas personal yang tinggi. Nah, syarat yang keempat ini, integritas personal ini memang faktor bawaan ya, memang memiliki integritas yang tinggi. Nah, yang kelima,
memiliki imajinasi dan kreativitas. Dan yang keenam, kemampuan mencari tahu. Nah, jadi seorang public relation ini harus serba tahu, dituntut untuk serba tahu dalam hal apapun, dan harus memiliki relasi yang tinggi itu, relasi yang luas untuk bisa mencari tahu apa saja yang ingin dicari tahu. Dan yang ketujuh, harus mampu melakukan penelitian dari suatu kondisi yang berkaitan dengan lembaga untuk menciptakan citra yang baik. Nah, itulah ketujuh syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang public relation. Dengan penyampaian terakhir materi kita pada video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.